Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mempelajari materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pelajaran yang ke-8 dengan tema Mari Berperilaku Terpuji. Dan tujuan pembelajaran kali ini anak-anak, yang pertama, memahami perilaku gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menunjukkan perilaku gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Itulah anak-anak tujuan pembelajaran kita kali ini, dan Pak Guru berharap kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, mari kita perhatikan bersama-sama gambar berikut. Kalian tahu anak-anak, gambar apakah ini? Ini adalah gambar siswa-siswi yang sedang membaca di perpustakaan dengan ditemani oleh ibu guru. Dan sikap ini menunjukkan perilaku gemar membaca. Dan yang kedua, kalian perhatikan anak-anak gambar berikut. Kalian tahu gambar apa ini anak-anak? Ya, ini adalah gambar seorang siswa yang hendak berangkat ke sekolah dengan melewati jembatan. Dan mungkin ini adalah jalan satu-satunya untuk menuju ke sekolah anak-anak. Dan sikap pada gambar ini adalah contoh sikap pantang menyerah, tentunya dalam menuntut ilmu. Dan yang ketiga, kalian perhatikan gambar berikut anak-anak. Di sini ada sebuah gambar yang mana ada seorang siswa yang sedang memberikan uang kepada seorang pengemis dan memberinya dengan ikhlas tanpa memaki-maki dan merendahkan si pengemis tersebut anak-anak. Dan sikap seperti ini adalah contoh dari sikap rendah hati. Dan gambar yang terakhir anak-anak, kalian perhatikan, ada seorang anak di kamar mandi yang menggunakan air sesuai dengan kebutuhannya atau tidak berlebihan. Kalian tahu anak-anak sikap apa seperti ini? Ya, ini adalah sikap hemat, yaitu hemat dalam menggunakan air. Inilah contoh sikap yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah gemar membaca, yang kedua pantang menyerah, yang ketiga sikap rendah hati, dan yang keempat adalah sikap hidup hemat. Mari kita pahami sikap yang pertama, yaitu gemar membaca. Apa gemar membaca itu? Dan apa saja manfaatnya? Mari kita pahami bersama-sama anak-anak. Coba kalian perhatikan surat Al-Alaq ayat 1. Berikut lafadznya anak-anak. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya adalah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Pada surat Al-Alaq ayat 1 ini, Allah menegaskan kepada kita
yaitu tentang perintah membaca. Jadi secara tegas dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1, Allah memerintahkan untuk membaca kepada kita. Karena apa, anak-anak? Membaca itu banyak manfaatnya. Apa manfaat membaca? Manfaat membaca diantaranya adalah 1. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Jadi dengan gemar membaca, pengetahuan kita akan bertambah. Artinya kita tidak hanya mengetahui yang kita lihat saja dan yang kita dengar saja, bahkan yang tidak pernah kita lihat dan kita dengar dari orang lain, kita dapat mengetahui, anak-anak, yaitu dengan cara membaca. Yang kedua, apa manfaat dari membaca? Di antaranya adalah ditinggikan derajatnya, anak-anak. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi Allah mengangkat derajatnya orang yang memiliki ilmu pengetahuan lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki pengetahuan, anak-anak. Selanjutnya adalah sikap pantang menyerah. Coba kalian perhatikan gambar berikut, anak-anak. Kalian tahu gambar apa ini? Ada dua orang pekerja yang ingin mendapatkan berlian, anak-anak. Tapi kedua orang ini berbeda sikapnya. Yang pertama menunjukkan perilaku pantang menyerah untuk mendapatkan berlian yang diinginkannya, tetapi orang yang kedua pada gambar itu menunjukkan orang yang putus asa. Padahal dia sudah hampir memperoleh berlian itu. Dari gambar ini dapat kita ambil pelajaran bahwa kita tidak boleh putus asa dalam mengejar cita-cita yang kita inginkan. Terutama kita sebagai pelajar tidak boleh putus asa dalam belajar. Teruslah belajar. Dan kita harus yakin bahwasannya orang yang bersungguh-sungguh itu pasti akan berhasil. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari gambar ini, anak-anak, yaitu belajar tidak boleh putus asa. Tetap harus semangat dan pantang menyerah dalam keadaan apapun dan dalam kondisi apapun. Selanjutnya yaitu sikap rendah hati. Kalian perhatikan gambar berikut seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sikap rendah hati ini adalah sikap yang terpuji. Ciri-cirinya sikap rendah hati ini diantaranya adalah tidak sombong atau tidak merasa dirinya lebih unggul daripada orang lain. Tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih kaya dan sebagainya. Selain itu juga selalu menghargai orang lain. Itulah ciri-ciri orang yang rendah hati, anak-anak.
Selanjutnya yaitu sikap hemat. Apa hemat itu? Hemat itu adalah berhati-hati dalam menggunakan sesuatu. Contohnya diantaranya adalah hemat air, hemat listrik, hemat tenaga, dan hemat uang. Hemat air yaitu menggunakan air sesuai kebutuhan. Setelah kita menggunakan air atau air sudah penuh dalam bak mandi, keran kita matikan atau keran kita tutup. Itu adalah salah satu contoh menggunakan air sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Hemat listrik, contohnya mematikan listrik dalam kondisi ruangan yang terang. Seperti di siang hari, ketika ruangan sudah terang oleh cahaya matahari, maka sebaiknya lampu kita matikan anak-anak. Dan yang ketiga, hemat tenaga. Contohnya seperti apa? Yaitu istirahat di waktu tubuh lelah. Ada waktu-waktu di mana kita harus istirahat. Minimal istirahat atau tidur sehari semalam itu 8 jam anak-anak. Dan yang terakhir adalah hemat uang. Apa hemat uang itu? Yaitu menggunakan uang sesuai dengan kebutuhan. Itulah contoh beberapa hidup hemat. Demikian untuk pembelajaran yang singkat ini. Agar kalian lebih paham lagi, silahkan kalian baca buku di rumah. Selanjutnya pada akhir pembelajaran ini, sebagai evaluasi, Pak Guru akan memberikan tugas pada kalian yang harus kalian kerjakan. Apa tugasnya? Mari kita perhatikan soal berikut anak-anak. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Bagaimana perintahnya? Salinlah soal tersebut ke buku tulis. Setelah itu dijawab dan difoto, lalu kirim ke WA pribadi paling lambat 1 minggu setelah materi ini dibagikan. Itulah tugas kalian untuk pembelajaran kali ini anak-anak. Atas perhatiannya, Pak Guru ucapkan terima kasih, dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.